Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Stock Request per tanggal 3 Februari 2023 ya teman-teman. Oke, seperti biasa ya teman-teman, di Stock Request kali ini kita akan membahas 3 saham yang menurutku lumayan menarik ya. Dan tentunya bisa teman-teman tradingkan minggu depan ya. 3 saham itu adalah saham MDKA, NICL, dan Telkom. Tapi sebelum ke video pembahasan utamanya, aku sedikit mau membahas dulu ya. Ada menu sore kita yang memang perform ya, ini diberikan di hari Rabu ya, di hari Rabu teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat sahamnya naik lumayan ya di hari Rabu, berarti kurang lebih di tanggal 1 ya, tanggal 1. Ya, ini untuk ASA di 920 dan sekarang juga sudah di 950 ya. Oke, terus kemudian Okas ini juga perform ya. Di hari Rabu beli di tanggal 1 Februari, tanggal 2-nya high-nya sempat itu 4,29% dan terakhir ada di PBRX ya. Di tanggal 1-nya dia di 62 dan di tanggal 2-nya dia high-nya 14,51% gitu. Jadi tiga-tiganya berhasil sold out dan ini sifatnya free. Congrats bagi teman-teman yang sudah ikutan ya. Kurang lebih ada 500 orang yang mengikuti menu sore ini. Semoga mendapatkan manfaatnya. Oke, terus kemudian ini adalah rekapan swing trading untuk komunitas eksklusif Cuan Bareng Kokoya di bulan Januari. Overall win rate-nya cukup bagus ya, win rate-nya 73%. Kita ada sedikit terpeleset di saham Enzo, terus kemudian kedua adalah di saham Bull ya. Sisanya cut loss minor. Cuma belakangan ya, sekitar hampir 8 saham ini masih win streak ya. 8 saham dari menu swing kita berhasil untung semua tanpa ada cut loss. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 ya. Dari saham MDKA hingga saham ERA ya. Dan ini baru di take profit beberapa waktu lalu. Ya, di area exit sekitar 460-an gitu. Jadi buat teman-teman yang mau join silahkan. Untuk komunitas eksklusifnya dan juga free groupnya, linknya akan aku taruh di free group ya teman-teman. Oke. Kita ke pembahasan IHSG dulu untuk video kali ini. IHSG overall good, dimana dia berhasil breakout lagi trend line-nya. Cuma memang masih tertahan area resisten di sekitar area 6950 teman-teman. Ya, jadi candlestick closing-nya agak kurang bagus ya. Membentuk candlestick seperti inverted hammer dan berpotensi untuk koreksi ya. Ini kayak shooting star deh, sorry teman-teman, ini shooting star. Jadi berpotensi untuk koreksi dulu. Koreksinya kemana? Ya kemungkinan besar sih ke sini. Ya meanwhile memang ada net foreign inflow yang cukup besar, yaitu di angka 1,2 triliun. Kalau teman-teman buka di RTI. Dan itu memang terjadi di saham-saham BRI ya, di saham BRI, kedua NICL dan ketiga BBCA gitu ya. BRI kenapa? Ini karena ada isu mau buyback ya. Jadi ada rencana perusahaan mau melakukan buyback periode Maret. Jadi harga sahamnya langsung merespon naik 3% dan kenaikan tersebut merupakan kenaikan banking yang terbesar ya untuk Jumat kemarin ya secara net foreign inflow. Kalau teman-teman lihat BBRI terjadi peningkatan net foreign inflow sebesar ya lumayan besar ya, di angka 572 juta lot. Ya dibandingkan saham bank lain ya ini agak jauh lah ya. Kedua disusul oleh BBCA. Gitu. Oke. Ya itu yang pertama ya. Pertama dari sektor banking yang mulai merespon naik ya karena momentum rilis laporan keuangan. Terus kemudian yang kedua adalah dari sektor teknologi ya. Di mana IDX Tekno ini naik minggu ini lumayan ya, dari kalau weekly-nya naik hampir 5% ya, that's why itu menyumbang kenaikan juga ke IHSG kita minggu ini lumayan ya. Minggu ini IHSG kita berhasil naik 0,18% ya. Dan itu ada unsur 5% dari IDX Tekno. Jadi tapi menurutku ini kenaikannya ya terbatas ya, jadi lebih ke arah mungkin sudah mengarah peak ya, di mana kenaikan tersebut karena euforia suku bunga yang sudah mulai tidak terlalu tinggi ya kenaikannya. Jadi The Fed meningkatkan suku bunga tapi kenaikannya sudah mulai terbatas. That's why ya direspon juga oleh beberapa saham teknologi. Tapi tentunya kenaikan tersebut sudah mulai terbatas dan mulai ngelimit ya. Dan beberapa saham juga sudah mulai kena resistance. Jadi menurutku sih ya akan ada potensi untuk koreksi minggu depan gitu. Oke, itu sedikit overview tentang IHSG. Tapi selama bankingnya bagus ya, ini kita tahu bahwa laporan keuangan sisa Bank BRI aja yang belum rilis teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti laporan keuangan rilisnya lumayan bagus, nah kemungkinan besar BBRI tersebut akan menahan penurunan IHSG. Jadi ya mungkin akan ada koreksi tapi lebih ke koreksi minor aja.
Oke, itu sedikit overview tentang IHSG kita ya teman-teman, semoga ada insight. Kemudian next kita akan membahas 3 saham yang menurutku lumayan oke lah ya untuk kita coba lirik minggu depan. Pertama adalah MDKA. Nah, untuk MDKA ini wajar terjadi koreksi karena memang harga goldnya juga koreksi ya, dari 1950 ya drop hingga 1860-an ya, turun hampir 3%. That's why saham-saham gold juga koreksi. Tapi menurutku ini adalah momentum yang cukup oke, di mana kita bisa menyerok ya saham-saham tersebut gitu. Karena menurutku gold ini masih bagus ya. Karena USD trennya itu cenderung menurun, jadi gold ini merupakan jadi pilihan juga gitu kan. Nah, mungkin gold ini akan koreksi tapi entah ke berapa ya, bisa jadi ke 1800 sampai 1850 ya, secara teknikal secara teknikal sekilas aja ya. Jadi kalau teman-teman lihat ya, mungkin bisa akan menyentuh segini ya, 1800-an ya. Cuma menurutku sih akan ada potensi untuk rebound lagi ke depannya karena secara makro pun masih bagus gitu. Nah, untuk MDK sendiri memang aku melihat ada yang namanya bearish divergence ya. Bearish divergence di saham yang uptrend gitu kan, kalau teman-teman lihat ya, movementnya ini uptrend. Ya, sini terus kemudian dia membentuk higher low dan higher high kan. Nah, di sini tuh mulai ada yang namanya bearish divergence gitu teman-teman. Ya, di bawah secara MACD ya. Di mana dia membentuk lower low untuk MACD-nya. Tapi di sisi lain memang secara price action ini membentuk higher high di sini ya. Oke. Jadi kemungkinan besar menurutku akan terjadi koreksi ya. Tapi koreksinya sampai mana? Menurutku pribadi akan ada chance ke 4.400-an. Ya, di sini adalah area yang good to buy banget ya. Kenapa aku bilang good to buy? Karena ini adalah support kuat ya untuk di saham yang uptrend. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, secara bandarmologi kalau kita tarik dari tanggal 27 Desember hingga saat ini ya, MDKA ini masih akumulasi dan akumulasinya cukup masif ya, BK, CC, YU, BB, RX ya. Average mereka di berapa? Average mereka adalah kurang lebih di 4.580 sampai 4.700 ya. Jadi menurutku kalau misalkan nanti drop hingga ke titik ini, teman-teman bisa coba untuk standby buy sih. Ya. Atau kalau misalkan dekat-dekat 4.500 lah ya, sekitar sini, ini juga mulai menarik untuk dilirik. Karena menurutku ini buy on support juga ya, dan menurutku inflow-nya masih ada ya, dan menetap gitu inflow ya. Jadi menurutku menarik dan masih akan ada potensi untuk di goreng minggu depan gitu kan. Nah, inilah secara weekly-nya. Jadi kalau teman-teman lihat ya, kurang lebih area ini adalah area good to buy ya, dimana kalau secara weekly pun dia kurang lebih membentuk pattern cup and handle ya. Kalau teman-teman lihat ini cup-nya, sorry, ini cup-nya ya, ini handle-nya. Jadi kalau misalkan ada turun ke area sini, teman-teman bisa coba buy on weakness ya, di sekitar yang 4.400 sampai 4.500 ya. Mulai coba dicicil lah. Oke. Nah, kita akan coba buat trading plan ya, kira-kira apakah menarik atau enggak secara risk to reward ya. Ya, aku hapus dulu supaya lebih rapi. Oke. Kalau misalkan teman-teman dapat di sekitar area sini ya, 4.450 lah ya, 4.460. Oke. Resisten kurang lebih teman-teman bisa put di sini ya, 4.850, dan nextnya mungkin di sini ya, di sekitar area 4.950. Oke. Kalau misalkan breakout lagi ya, potensi selanjutnya adalah kurang lebih di sini ya, di sekitar area 5.400. Oke, cuma itu agak jauh lah ya. Kita akan coba buat trading plan-nya ya, anggap aja average teman-teman kurang lebih berarti di 4.500 lah ya kalau teman-teman nyicil. Level stop loss teman-teman bisa put di sini ya, di sekitar area sini lah ya, 4.380. Terus kemudian level resistance teman-teman bisa put di 4850 ya. Dan kemudian di 4950 ya, atau di sekitar area 5000. Jadi menurutku ini masih cukup oke kalau misalkan teman-teman nyicil beli dengan average kurang lebih di angka 4.500 ya. Secara risk reward masih menarik, secara trend masih up juga, secara inflow juga masih ada, dan secara sektoral masih bagus. Jadi menurutku itu adalah 3 reason utama yang menurutku menarik untuk dilirik ya, bagi teman-teman yang memang mau coba untuk trading di saham MDKA.
Ya memang terjadi bearish divergence, jadi lebih baik untuk wait and see dulu untuk saat ini, tapi itu bukan berarti kita kehilangan momentum untuk buy, karena menurutku ini masih ada inflow, gitu ya. Itu untuk saham MDKA. Kemudian yang kedua adalah saham NICL. Nah, ini juga banyak yang nanya nih, NICL gimana kok? Karena belakangan lagi naik lagi. Oke. Nah, untuk NICL sebenarnya ini juga kan secara tren masih up ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kenaikannya ini agak di luar ekspektasi aku pribadi ya, di mana di periode 16 sampai tanggal 25 ketika terjadi penurunan yang cukup masif, ya ini sebenarnya ada BK yang exit kalau teman-teman lihat ya. 16 sampai 25. Ya. Ini ada broker summary-nya di mana CCAKBK ya, foreign exit untuk saham NICL 16 Januari sampai 25 Januari, oke. CCAKBK ya. Terus kemudian tapi tiba-tiba di tanggal 26 sampai tanggal 3 Februari ya. Tiba-tiba PG, AK dan BK masuk lagi. Ya, PG, AK dan BK masuk lagi. Ya, meanwhile yang exit adalah broker-broker yang kurang lebih bisa kita bilang ya retail lah ya. Ada semi retail juga, YP, CC, PD, XC, KK gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita tarik overall dari tanggal 16 hingga saat ini, ya, itu masih statusnya adalah dari tanggal 16 hingga saat ini ya. Ya, akan mulai akumulasi ya. Akan mulai akumulasi. BK juga udah mulai ke net off ya di bawah. Dan PG ini masih megang barang lumayan banyak ya di 220 ya. Jadi menurutku sih average-nya itu sudah terlalu jauh ya, dimana PG ngambilnya udah lumayan banget di bawah, di average 220 kan. Sekarang sudah naik hampir berapa persen tuh ya, berarti kurang lebih hampir 40 poin ya, hampir 20% teman-teman. Jadi menurutku sih ini sudah agak risky sebenarnya di area sekarang, dan ini juga dekat dengan resist ya, di sekitar 280. Jadi kalau misalkan teman-teman mau entry, saranku adalah ya better wait and see dulu ya. Kalau misalkan dia breakout, ya udah nggak apa-apa, tungguin dulu aja. Dia retrace, nah nanti teman-teman bisa coba untuk cicil beli. Karena ada sedikit anomali di sini, di mana foreign yang dulunya exit ya, AK dan BK dari periode sini ke sini, ya. Ini aku gambarin aja secara ini ya. Ya, mereka sudah exit dari sini ke sini, tapi tiba-tiba melakukan buyback ya dari periode sini ke sini. Ya, aku nggak tahu apakah ada rumor apa ya, apakah mungkin laporan keuangan rilis ini akan bagus atau enggak ya, kita nggak tahu. Cuma yang jelas ya ini adalah technical movement-nya, gitu kan. Jadi menurutku pribadi secara risk to reward saat ini sudah kurang menarik ya. Pak opsinya adalah teman-teman wait dulu ya, kasih aja dia breakout dulu. Kalau misalkan dia breakout ya, terus kemudian ketika teman-teman retrace mungkin dekat-dekat area Fibonacci gitu ya, teman-teman bisa coba untuk melakukan buyback gitu ya. Tapi balik lagi bahwa ini sudah sifatnya high risk teman-teman, karena gerakannya memang sudah sangat-sangat volatil, di mana di tanggal 16 sampai 25 ini terjadi distribusi masif yang luar biasa dan tiba-tiba naik lagi gitu kan. Jadi ini adalah ciri-ciri saham yang memang berada di fase puncak ya, fase peak, di mana mulai terjadi distribusi masif, terus kemudian secara volume juga ketika koreksi sahamnya juga mulai besar-besar. Gitu. Jadi itu adalah viewku terkait saham NICL ya. Jadi kita tidak akan buat trading plan-nya karena risk dan reward-nya pasti tidak menarik gitu. Oke, terakhir adalah di saham Telkom. Nah, untuk saham Telkom sendiri menurutku menarik ya, di mana trennya mulai uptrend. Terus kemudian sekarang juga agak sedikit low risk ya, di mana area sekarang adalah area dekat dengan trendline bawahnya ya di sini. Jadi menurutku sini adalah pembelian yang kalau misalkan teman-teman mau coba buy ya, ini adalah low risk ya. Di mana teman-teman bisa menetapkan level stop loss di sekitar area 3.840 ya. Ya, 3.840 ya. Target area teman-teman bisa tetapkan di sekitar area sini ya. Di sekitar 3.980 sampai 4.000. Coba aku mau cek dulu terkait foreign flow-nya. Ada flow yang cukup signifikan di tanggal 26 ya, dan sekarang tren ini lagi positif ya.
Telkom seminggu ini ya. Coba kita cek. Oke, ZP exit lumayan banyak, BB, AG, dan RX ya. Jadi secara broker saham masih ada sedikit terdistribusi, yaitu yang pertama. Cuma secara price action mulai menarik ya, dimana dia mulai membentuk movement untuk uptrend. Dan sekarang area belinya ya menurutku cukup oke, dimana risk dan rewardnya lumayan menarik lah, bisa kita bilang. Oke. Kita akan coba buat trading plan ya untuk saham Telkom. Area harga sekarang di 3880. Level stop loss teman-teman bisa put di 3840. Ya. Area take profit teman-teman bisa put di sekitar area 3970 ya. Sorry. Ya lebih ke trading pendek sih ya kalau teman-teman lihat, karena ini memang juga sudah mulai dekat resistance. Ya mungkin trading pendek sih menarik ya, karena risk dan rewardnya masih 1/2 gitu. Ini viewku jangka pendek aja ya. Kalau misalkan dia berhasil breakout lagi, maka kemudian potensialnya adalah menuju ke area 4050-an ya. Jadi lebih ke arah ya 2% sampai 4% aja untuk TP-nya, tapi risknya itu cuma 1% ya. Tapi teman-teman hati-hati ya, dimana kalau misalkan ini memang breakout ya, breakdown ke bawah ya, maka ini kurang lebih ada pattern yang bisa dibilang seperti bearish flag ya, atau kurang lebih kayak rising wedge juga bisa ini ya. Dimana artinya adalah kemungkinan besar si saham Telkom ini akan bisa melanjutkan penurunannya. Jadi menurutku sih teman-teman pantau aja area trendline bawahnya. Kalau misalkan dia berhasil mantul good, ya berarti dia akan membentuk higher high baru. Kalau misalkan gagal, berarti kemungkinan besar dia akan confirm untuk membentuk bearish rising wedge ya. Oke. Paling gitu aja teman-teman terkait stock request kali ini ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa IPO di hari Senin itu adalah saham NIYZ ya. Buat teman-teman yang memang entry bisa dipantau di hari Senin nanti. Tapi ini balik lagi, ini adalah papan ketiga ya. Tapi di sisi lain memang warannya cukup menarik untuk di trading kan dia di hari Senin ya. Bisa jadi sebagai ajang untuk scalper untuk trading gitu. Oke. Paling gitu ya teman-teman terkait stock request kali ini. Untuk teman-teman yang mau join grup free kita silahkan, nanti grupnya akan aku taruh linknya akan aku taruh di deskripsi. Kalau misalnya teman-teman mau join untuk komunitas eksklusif kita karena melihat trade report kita cukup bagus, silahkan. Linknya juga akan aku put di deskripsi. Oke, paling gitu aja. Thank you teman-teman semuanya and see you next video guys. Bye-bye.